Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya agak lain daripada biasanya, karena kemarin baru saja akil balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PAK IPNU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu rekan Ahmad Hazik. Ini Mas Hadi apa Mas Adi atau Mas Hadi? Mas Hadi. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Anak Komisariat IPBNU Rekanita Husniyah, siapa? Farihatul Husniyah, dan juga para pengurus pimpinan anak komisariat IPNU dan IPBNU, serta semua anggota, para rekan dan rekanita IPNU dan IPBNU yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam rangka kita bersama-sama membaca sholawat kepada Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sekaligus peringatan atau dzikra Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini benar-benar bisa mendownload rahmat Allah, dan kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kita diakui sebagai santri-santri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Para rekan dan rekanita rahimakumullah, ini kalau dalam surat permohonan yang diberikan ke saya, tema kita pada sore hari ini adalah meneladani akhlak Nabi dalam kegiatan sehari-hari di era digitalisasi. Cuman nanti saya mohon maaf kalau mungkin ada beberapa hal yang tidak sinkron dengan tema yang diberikan panitia. Saya hanya berharap mohon jangan diturunkan di tengah jalan, karena saya hanyalah mahasiswa KKM yang sedang latihan untuk pidato. Ini saya menggunakan ijazah alma mater, sehingga saya ini KKM dan sedang latihan menghadapi masyarakat, termasuk masyarakat di PAK PT IPNU di Fakultas Humaniora ini. Para rekan dan rekanita rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini beliau bersabda, walaupun riwayat ini oleh para ulama kemudian masih diperselisihkan, jadi mukhtalaf fiha. Tapi riwayat ini sangat masyhur sekali. Tapi secara maknawi, secara makna, semua ulama menyatakan maknanya tidak bertentangan dan itu pas. Apa itu? Riwayat yang disandarkan oleh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah dawuh, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Ini mungkin sekilas pernah saya sampaikan di kelas. Cuman di sini insya Allah kita lebih banyak punya waktu lebih panjang untuk menjabarkan terkait dengan matan ini atau terkait dengan teks ini. Yang maknanya adalah, aku adalah orang yang paling fasih. Ana afsahu man nataqa, yang mengucapkan bid-dhad.
Para ulama kemudian memahami teks hadis ini. Ada yang pertama memahami secara tekstual. Ana afsahu man nataqa bid-dhad. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Oh, berarti dhad itu memang makhraj dan sifatnya itu termasuk huruf yang sulit dibanding huruf yang lain, sehingga yang paling fasih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhad itu secara makhraj, dia ini makhrajnya ini mulai dari ujung lidah depan tepi seret sampai ke belakang bertemu dengan gigi geraham atas. Dan yang paling mudah bagi kita itu ada di sebelah kiri. Bo. Beda dengan bo, bukan ya. Ini beda, nanti makhrajnya berpindah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan protes. Ini saja nih ceramah opo fasoha. Ya kabeh-kabeh lah, yang penting mana yang bisa kita ambil pelajaran. Lalu dhad itu punya sifat namanya istitolah. Istitolah memanjang itu. Makanya dia berat. Lalu muakhiratil lisan, kalau kita dulu belajar ilmu aswad, wasful aswad al-arabiyah, ada ma'ayir, ada mi'yar yang keempat, yaitu bagaimana min haitsu kaifiyati min haitsu muakhirati al-lisan. Jadi bagaimana halah muakhiratil lisan, kondisi pangkal lidah ternyata naik. Makanya dhad termasuk mutabbaq. Dhad itu kalau dalam tajwid termasuk punya sifat isti'la. Kan begitu, terangkat. Pangkal lidahnya terangkat. Maka yang memahami secara tekstual ana afsahu man nataqa bid-dhad, ya tidak salah. Karena ternyata Rasulullah itu yang paling fasih, karena beliau ketika mengucapkan dhad itu bisa secara bersamaan gigi geraham atas, kanan dan kiri itu bisa. Termasuk ada athar atau ada riwayat yang lain, Sayyidina Umar itu juga bisa mengucapkan dhad seperti itu. Lalu ada ulama yang memahami ana afsahu man nataqa bid-dhad. Dhad itu apa? Rasulullah itu adalah orang paling fasih, orang-orang yang menggunakan bahasa dhad. Apa lughatul dhad itu? Semua sudah tahu bahwa lughatul dhad adalah al-lughah al-arabiyah. Karena satu-satunya bahasa yang punya huruf dhad, baik sifatan wa makhrajan, itu hanya lisanin arabi, yaitu hanya bahasa Arab. Maka dari situ, ketika Rasulullah sudah menyatakan ana afsahu man nataqa bil-dhad, maka sesungguhnya tidak hanya dhad, ini berarti adalah kata-kata yang majas, min itlaqil kul wa irada min itlaqil juz wa iradatil kul. Yang disebut hanya dhadnya, tapi maksudnya Rasulullah paling fasih. Karena memang Rasulullah itu luar biasa. Termasuk ungkapan-ungkapannya itu tidak hanya fasih tapi juga baligh. Makanya utitu jawami al-kalim, aku diberi anugerah yaitu jawami al-kalim, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya? Kenapa kok saya membuka terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini? Nanti ada tanya jawab ya? Tidak ada ya? Oh ya wes. Nanti kalau yang sampai tanya tidak apa-apa. Nanti jawabannya saya serahkan ke saudara rekan Arif Akram. Jawab Rib. Ya, Arif insya Allah sudah ngatasi. Oke, saya kembali ke dhad tadi. Lalu apa kaitannya? Kenapa kok saya berangkat dari ana afsahu man nataqa bid-dhad? Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, ini di YouTube juga masih ada. Itu ada salah seorang putra dari Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kiai Ridwan Abdullah itu beliaulah yang menciptakan lambang Nahdlatul Ulama. Putranya ini cerita apa yang dulu diceritakan oleh abahnya, yaitu Kiai Haji Ridwan Abdullah. Ternyata kaitannya ana afsahu man nataqa bid-dhad dengan lambang Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Jadi dulu itu
almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu pesan ke Kiai Ridwan Abdullah, jenengan buatkan lambang untuk NU, tapi lambangnya itu sing sae, yang bagus, terus gak mboseni, ditinggali niku eco, dilihat itu enak. Ini sudah 3 ya. Sama yang terakhir, yang keempat, pun niru saking pundi-pundi, jangan mencontoh dari mana-mana. Ini kan angel. Padahal kita itu kalau suruh buat ini aja, buat lambang atau buat apa, itu kadang-kadang masih ada unsur tiruannya, tinggal nanti dimodifikasi. Nah ini pesannya Kiai Wahab Hasbullah itu 4 itu. Sae, ditinggali enak, gak mboseni. Yang keempat apa? Boten niru saking pundi-pundi. Akhirnya Kiai Ridwan ini iki ya opo iki ya. Sampai kemudian beliau melakukan istikharah. Wakilah istikharahnya itu sampai salah samarot, sampai 3 kali. Sampai kemudian dalam mimpi beliau melihat betapa jelasnya lambang itu. Sampai ketika beliau bangun, itu langsung digambarkan oleh beliau. Karena beliau ini wakilah juga seorang seniman. Lalu menggambar sesuai dengan yang dimimpi itu. Sampai beliau itu tidak lupa dan diingat-ingat terus warna hijaunya. Sampai beliau itu masuk ke pasar-pasar nyari warna hijau yang sesuai dengan hijau yang ada dalam mimpi itu. Sampai seperti itu. Jadi NU itu enggak macam-macam. Pendiriannya saja dulu kalau sampean mendengarkan di YouTube, ceritanya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, situ Bondo, di Asem Bagus sana. Kiai As'ad itu diutus oleh Syekhona Khalil Bangkalan untuk mengantarkan tongkatnya kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu kemudian Kiai Hasyim menyatakan ini berarti restunya sudah turun. Lalu tidak lama setelah itu Kiai As'ad datang lagi mengantarkan tasbihnya dari Syekhona Khalil. Lalu Syekhona Khalil sudah wafat tahun 1925. 1926 NU baru lahir. Itu pun ada latar belakangnya. Jangan begitu. Nanti kita akan ya cerita muter-muter sih. Nah saya kembali ke tadi. Akhirnya oleh Kiai Ridwan Abdullah jadilah lambang NU itu lalu dimaturkan kepada Kiai Wahab Hasbullah. Karena Kiai Wahab Hasbullah itu orangnya luar biasa, organisatoris, orang yang energik, yang semangat. Kalau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu levelnya atasnya sedikit dan beliau ini dimintai restu. Ya. Lalu kemudian jadilah lambang itu yang seperti kita ketahui, ya. Ini lambangnya ini. Kapate ketok ya. Nah, ini memang buat di ukuran modelnya begini desainnya. Jadi Nahdlatul Ulama itu ada gambar bola dunia. Yang bola dunia ini adalah peta dunia dan di sini dilewati Nahdlah yang lewat di atas ini huruf Dha. Yang ini melewati di atas Indonesia. Nahdlatul Ulama, yaitu kebangkitan para ulama. Kenapa kok disebut dengan Nahdlah ketika itu? Walaupun ada beberapa usulan yang lain. Ini karena tidak lepas dari terkait dengan aspek historis. Kan NU itu dulunya memang seperti Kiai Wahab Hasbullah itu sudah punya kegiatan di Surabaya seperti Taswirul Afkar. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah mengumpulkan orang-orang termasuk para petani, termasuk para pedagang, para petani tebu dan para pedagang-pedagang itu dalam satu wadah namanya Nahdlatul Tujar. Yang kemudian singkat cerita 1924 itu terjadi keruntuhan Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Terguling, kemudian dikuasai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Lalu kemudian ini berimbas pada negara-negara Muslim yang lain yang kekuasaannya itu di bawah kekuasaan pusat Turki Utsmani, termasuk di wilayah Hijaz, kan begitu? Ya, yang di wilayah Hijaz itu kemudian terguling
yang kemudian rajanya dipimpin oleh Raja Muhammad ibnu Saud. Mendirikanlah daulah, mendirikanlah sebuah kerajaan namanya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia. Lah kerajaan Saudi Arabia itu dibackingi oleh seseorang yang bernama Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Maka semua bentuk atau semua bangunan atau semua hal-hal yang dianggap oleh mereka memunculkan potensi orang melakukan kesyirikan atau dituduh melakukan kesyirikan, ini banyak yang dihancurkan. Termasuk makam-makam itu diratakan semua dengan tanah. Nah, termasuk ada satu yang akan dilaksanakan, yaitu penyeragaman cara atau tata cara beribadah di Al-Haramain. Ulama-ulama pesantren galau. Wah, ini gimana? Lawang di Islam itu ada beberapa mazhab. Kalau ini diseragamkan, tidak bisa. Maka kemudian Saudi itu sebenarnya sudah membuka untuk utusan-utusan dari negeri-negeri Islam selain yang dari Saudi. Di Indonesia ada Kongres Umat Islam di Bandung, tapi ternyata ulama-ulama pesantren ditinggal. Sehingga disinilah para kiai-kiai kita membentuk satu komite yang ini kemudian harus diutus secara resmi oleh organisasi. Komite itulah yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz. Jadi dipimpin oleh Kiai Abdul Wahhab Hasbullah, terus seorang diplomasinya luar biasa, dan ada salah seorang yang berasal dari berkebangsaan Mesir namanya Syekh Ghanaim Al-Misri. Dan ada beberapa kiai-kiai yang lain. Ini untuk minta ketemu dengan Raja Ibnu Saud. Dan alhamdulillah beberapa poin usulan-usulannya itu di ACC dan disetujui. Makanya berorganisasi itu sangat penting. Termasuk sampean ketika kuliah lalu sambil berorganisasi di IPENU dan IPPNU. Ini untuk menguatkan akidah ahli sunnah wal jamaah, sekaligus untuk mengupgrade keilmuan dan ketakwaan kita. Kembali ke tadi itu. Bola dunia, yang dunia itu kalau gambar dunia, ini kan gambar dunia, gambar bumi. Alamnya alam dunia, tempatnya bumi. Kalau alam akhirat tempatnya ada surga dan neraka. Lah ini dot ini melewati bumi, bumi itu adalah menunjukkan lambang kemakmuran. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu setelah Allah menciptakan Adam alaihi salam, Allah bertitah kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti Allah sudah punya satu rencana besar bahwa manusia ini akan memakmurkan bumi, karena akan menjadi khalifatullah fil ardh. Saya tidak akan berpanjang-panjang mendiskusikan atau terkait dengan khalifah itu seperti apa. Ya, kalau saya lebih memahami bahwa khalifah itu karena kita di dunia ini itu urip gantian dan ada estafet kepenerusan. Hari ini sampai di IPENU, di IPPNU, nanti setelah lulus dari sini masuk ke ISNU atau masuk kemana lagi, terus diteruskan sampai mungkin ada yang dari mulai anak komisariat, lalu pimpinan yang komisariat, lalu sampai pada wilayah dan seterusnya. Monggo, itu termasuk lahan dakwah kita, termasuk dalam konteks kita berjuang sebagai khalifah fil ard melalui organisasi. Lah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Kenapa? Karena tujuan manusia diciptakan itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai abad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, surah Az-Zariyat 56. Sebagai abad itu bagaimana kita ini mengupgrade kualitas kepribadian kita, ketakwaan kita, keilmuan kita. Itu sebagai abad, bagaimana sih ibadah itu? Imam Syihabuddin Abul Abbas Al-Mursi, yaitu murid dari Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Abbas Al-Mursi itu gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, sahibul hikam. Abul Abbas Al-Mursi itu ternyata beliau ketika memahami hadis Jibril,
yang mana Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ini sudah hafal semua karena dulu di Ma'had Irsyadat kan mendapatkan ini di hari Selasa ba'da subuh itu. Cuman mungkin di antara sampean ada yang sadar, ada yang tidak. Ya. Ada yang lupa, ada yang benar-benar tidak ingat. Hadis Jibril yang pertama akhbirni anil Islam, lalu akhbirni anil iman, yang ketiga akhbirni anil ihsan. Ini kalau menurut Abul Abbas Al-Mursi, ini menunjukkan level atau tingkatan kualitas seseorang, kualitas kehambaan seseorang terhadap Allah. Kalau orang baru berislam, itu sebagaimana dalam surah Al-Hujurat itu, qalatil a'rabu amanna. Rasulullah disuruh negur oleh Allah, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Jadi kalau baru berislam, itu keimanannya belum kokoh, tapi dia sudah punya aslul iman. Kenapa? Karena sudah syahadat. Level Islam inilah yang kata Abul Abbas Al-Mursi, itu berarti orang baru pada level melaksanakan yang namanya ibadah. Ini kalau menurut Abul Abbas Al-Mursi. Kalau orang sudah acek melakukan ibadah secara istiqomah, lalu sudah menjiwai, keimanan sudah mulai mantap dalam hati, maka dia naik level, tidak hanya ibadah, tapi masuk ke ubudiyah. Kita ini selama ini, ya mungkin menurut ulama yang lain, itu menyamakan ibadah itu ya ibadah, nah ubudiyah itu ibadah yang harian. Padahal menurut Abul Abbas Al-Mursi ternyata tidak begitu. Ubudiyah itu levelnya di atas ibadah. Kalau al-Islam saja itu ibadah, pokoknya sampai ngelakoni kewajiban sudah gugur kewajiban. Tapi belum sampai pada tahap memahami secara hakikat apa yang kita lakukan. Berarti belum pada ubudiyah. Baru level yang kedua ubudiyah. Level yang ketiga ubudah. Kalau ubudah itu sesungguhnya adalah implementasi dari ihsan. Itu sudah lebih dari ubudiyah. Lah kalau sudah sampai pada ihsan, inilah yang diharapkan pribadi-pribadi muslim yang luar biasa, yang sudah muhsin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kan begitu. Kembali ke pembahasan dot tadi. Dalam konteks bumi, kalau di NU itu lambangnya adalah gambar bola dunia, ini gambarnya bumi. Lalu kemudian yang melewati itu adalah dot. Maka di sini ada satu pesan kepada kita para generasi muda. Karena kalau bukan sampean-sampean terus siapa? Saya punya satu husnudzon, satu keyakinan bahwa nanti akan muncul dari di antara panjenengan-panjenengan ini yang nanti akan menjadi tokoh yang ikut nguripi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Kan kita mulai dari mungkin di dalam badan otonomnya, lalu ada lembaganya, entah dimanapun, yang penting ada peran kita yang kita lakukan. Itulah yang nanti insya Allah tercakup dalam kalamnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kata beliau, barang siapa sing ngurusi NU maka tak anggap santriku dan muga-muga husnul khotimah. Itu kan begitu. Karena memang tantangan kita saat ini luar biasa, apalagi di era digitalisasi. Nah kita lanjutkan. Ini termasuk nanti kita meneladani akhlak Rasulullah di era digitalisasi. Tinggal nanti kita isi dengan peran apa. Itu nanti PR berikutnya. Laptop ini yang melewati gambar bola dunia ini. Ini berarti ada satu tugas kekhalifahan, ada satu tugas memakmurkan bumi, yaitu bagaimana kita ini mengajarkan ajaran Rasulullah sebagai orang yang afsahu man nataqa bidhah. Nah ini yang paling penting. Lah orang itu kalau mau menerapkan, kan memang khalifah itu tugasnya itu tidak lain dan tidak bukan landasannya adalah ilmu. Sama kalau melihat strukturnya dalam ayat tadi yang saya bacakan, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apa panjenengan ini akan menciptakan di bumi itu makhluk yang akan yufsidu fiha, membuat kerusakan di muka bumi. Wa yasfiku dima, akan melakukan pertumpahan darah. Kalau ada pertumpahan darah,
Kalau ada kerusakan di muka bumi ini, berarti orang itu belum menjadi khalifah yang diharapkan oleh Allah. Karena sudah dikhawatirkan oleh malaikat. Kenapa? Karena landasan ilmunya tidak ada. Makanya lanjutannya Allah menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak tahu. Saya pernah mentadaburi ayat ini. Allah itu kan maha kuasa, yang kekuasaannya itu tidak bisa dibantah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Bahkan dalam surah Al-Anbiya itu tegas dinyatakan Allah itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Bahkan ditanya pun kita tidak berhak untuk bertanya. Makanya ketika kita melakukan sesuatu kok hasilnya tidak sesuai harapan, kita bukan ya Allah mengapa panjenengan kok memperlakukan begini, bukan, tapi kita yang harus introspeksi. Jangan-jangan ikhtiar saya ada yang kurang. Jangan-jangan saya ini kurang mendekat dengan Allah. Maka harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Kan begitu. Karena kebaikan yang sampean lakukan, termasuk khidmah yang kalian lakukan, kalau dampak langsungnya belum langsung pada sampean, jangan khawatir. Insya Allah nanti pada anak keturunan sampean. Karena hidup itu mata rantai, saling terkait. Kembali ke yang tadi. Sajane Allah bisa saja mengatakan inni ala kulli syai'in qadir. Saya itu terhadap segala sesuatu itu pokoknya qadir, kuasa. Kalian ngapain kok tanya-tanya begini ke malaikat begitu? Tapi Allah yang ditonjolkan oleh Allah adalah sifat alimnya. Sifat pengetahuan yang maha luas yang Allah ketahui. Maka Allah menyatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya apa? Khalifah, lalu ada kekhawatiran malaikat, lalu ada terkait dengan ilmu, apalagi ayat berikutnya wa 'allama adamal asma'a kullaha. Ini berarti ada sinkronisasi. Makanya orang kalau menjadi khalifah di bumi, kok dia tidak menguasai ilmunya, terjadi kerusakan. Terjadi pertumpahan darah karena dia tidak menguasai ilmunya. Yang ilmu itu harus benar-benar ilmu yang dilandasi dengan takwa dan iman kepada Allah. Sehingga jadinya sesuatu yang jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena kalau ilmu saja tapi tidak dilandasi ketakwaan dan keimanan, ini yang kadang bisa menyesatkan orang, bisa menipu orang lain. Maka jadi khalifahnya terjadi kerusakan. Jadi ada kaitannya. Wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Lalu kemudian terkait dengan dhad, belum lagi terkait dengan warna hijau. Yang warna hijau itu sebagaimana mimpi Kiai Haji Ridwan Abdullah tadi itu, hijau itu menunjukkan kesuburan. Hijau itu menunjukkan kedamaian. Surbannya Rasulullah Muhammad SAW itu berwarna hijau. Nabi yang setiap rawuh di suatu tempat, kemudian tempat itu menjadi subur, termasuk rahmat Allah turun, maka Nabi itu dijuluki dengan Nabi Khidir alaihi salam. Jadi tempat yang disinggah itu jadi hijau dan subur. Maka kita ini harus mengikuti itu. Jangan sampai kehadiran kita dimanapun itu justru menjadikan tidak subur. Sampai kan sekarang sedang berlatih, mulai dari lingkup di pimpinan anak komisariat, nanti lingkup yang lebih besar, lingkup yang lebih besar lagi. Karena semua itu ada butuh yang namanya proses. Ya, maka hijau kesuburan ini harus kita tanamkan. Ya apa caranya? Menerapkan ajaran manusia yang paling fasih mengucapkan dhad, yaitu ajaran Rasulullah, tapi di situ selalu membuat kesuburan. Maka simbol NU itu luar biasa. Bahkan ada yang memahami lebih lanjut lagi. Termasuk ini tali simpulnya ini adalah kerukunan. Jadi pengikat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Lalu bintangnya. Lalu ada yang ini lagi, bintangnya itu yang atas ada 4, ada 5, yang bawah 4. Itu 45. Termasuk 45 itu tahun bangsa Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaan. Dan seterusnya. Nanti monggo dibahas lebih lanjut. Nah, saya sekarang melanjutkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bagaimana memakmurkan bumi ini dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dakwah itu menempel sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam. Dulu pada zaman Nabi Musa alaihi salam,
zaman Nabi Musa. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf di juz 9 itu Allah berfirman, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ada yang salah Mas Anis? Benar ya? Saya kalau dilihat mahasiswa PPSP itu kayak MHQ di sini. Waduh, nanti kalau salah karena ada botolnya, karena ada belnya lalu dilempar botol. Salah. Ini pada masa Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu terbagi menjadi 3 golongan besar. Wa ilqalat ummatum minhum. Ummatum minhum itu Bani Israel ketika itu. Jadi ada kelompok pertama itu yang melihat, ada kelompok yang kedua itu. Kelompok kedua itu orang-orang yang baik, kelompok pertama juga orang-orang yang baik. Tapi bedanya, kelompok pertama itu baik tapi dia sudah merasa cukup ketika dirinya sudah baik. Kelompok kedua, orang yang sudah baik tapi dirinya mendakwahkan dan mengajak orang lain untuk ikut baik. Kata kelompok pertama begini, ini mengingatkan kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga itu sudah tidak baik. Nanti tinggal levelnya, ada yang tidak mau beriman, ada yang beriman tapi banyak kefasikannya. Kelompok kedua itu mau mengajak kelompok yang ketiga. Kelompok pertama ini melihat kelompok kedua yang sibuk itu seakan. Kata kelompok pertama begini, wa ilqalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauma. Ngapain kalian ini kok menasehati, sibuk-sibuk mau idho, sibuk-sibuk nuturi kaum yang kaum itu akan Allah musnahkan, akan Allah binasakan, atau akan Allah siksa adzaban syadida. Jawab kelompok yang kedua begini, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Saya melakukan begini ini tidak lain adalah untuk nanti agar saya punya alasan kepada Allah. Dan saya punya harapan, kami punya harapan wala'allahum yattaqun, bek menawa mereka itu mau memperbaiki dirinya, mau menjadi orang yang bertakwa. Ini kata kelompok yang kedua. Kalau kita kontekstualisasikan hari ini begini. Mahasiswa kuliah itu kan sudah sangat sibuk. Apalagi semester 1 dan 2. Itu kayak untuk bernafas saja sulit. Apalagi musyrifnya, Masya Allah, sibuknya luar biasa. Jadi saudara Arif ini, rekan Arif ini kalau bisa senyum saja itu sudah luar biasa. Karena saking sibuknya. Pagi harus dampingi sofahul Quran, wah pokoknya sibuk lah. Kuliah ya sibuk. Semester 5, semester 7, tugas banyak. Kata kelompok pertama yang merasa dia sudah cukup baik tapi tidak mau ikut cawe-cawe untuk membaikan orang. Saya kuliah yang penting datang ke kampus pulang sudah capek. Ngapain ngoyo-ngoyo ikut organisasi, ikut IPENU, IPPNU. Minggu-minggu, weekend-weekend kok acara. Enak nyantai, main FF. Kan gitu. Nonton seri drakor kan itu lebih enak. Sehingga yang pertama itu protes, yang kedua, kamu ngapain sih ngoyo-ngoyo ngadain acara-acara begitu? Udahlah, biarin aja. Sampean jangan khawatir. Apa jawabannya? Ma'dziratan ila rabbikum. Karena tugas dakwah itu termasuk kenapa Bob tadi melingkar di atas bola dunia. Kita ini wajib menyampaikan dakwah, mengajak orang di jalan Allah. Kan itu wajib. Makanya kelompok kedua mengatakan begini, ma'dziratan ila rabbikum, tugas kami itu hanya ngajak. Gelem gak gelem urusan hidayah itu sudah hidayah urusannya Allah. Hidayah yang dalam konteks hidayah yang khosoh, hidayah itu taufik. Ini level hidayah yang paling tinggi. Tapi tugas kita ngajak. Sehingga nanti kalau ditanya Allah, kamu dulu waktu kuliah ngapain aja? Saya IPK saya sekian. Soleh saya ke masjid terus. Ngajak orang enggak? Enggak, orang urusannya masing-masing. Kena sampean. Kenapa? Karena dakwahnya tidak dijalankan. Lah dakwah itu bentuknya macam-macam. Nanti kita akan kupas surah An-Nahl ayat 125. Ini baru pengantar. Wes.
Nah, wala'allahum yattaqun. Terus ngajak uang itu. Kadang itu kan sudah masuk event, sudah daftar, sudah ikut makesta dan seterusnya. Ngono ku sing gak aktif ya ono, tetep dijak. Kok gak mau? Ya sudah. Yang penting kita sudah mengajak. Karena saya yakin sesuatu kebaikan itu harus terorganisir dengan baik, harus dibalut dengan yang namanya jamaah. Sampeyan kalau ngecek dalam Al-Qur'an, komunitas itu sangat penting sekali perannya. Pertama, coba lihat surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini bicara mengenai satu firqah, ini kelompok besar, lalu ada ta'ifah. Ta'ifah itu kelompok kecil dari bagian yang besar tadi, tapi tetap dianggap kelompok walaupun jumlahnya 3 lebih. Ta'ifah. Lah ta'ifah itu diminta tinggal tidak mengikuti perang, karena perang itu, kalau perang itu Rasulullah tidak ikut, maka hukum peperangan itu fardu kifayah. Tapi kalau Rasulullah berangkat tuh ada yang tidak berangkat, dia berdosa karena fardu ain. Itu bedanya. Silakan dibaca di At-Tafsirul Munir ketika menjelaskan tentang surah At-Taubah ayat 122. Yang menarik di situ, setelah menyebutkan firqah, yang disebutkan ta'ifah, bukan disebutkan person. Artinya apa? Orang menuntut ilmu itu yang bagus itu ada satu komunitas, termasuk komunitas untuk mengupgrade keilmuan. Sampean belajar sendiri, dengan belajar bareng secara diskusi, atau mungkin ada yang menyampaikan belajar bareng, itu bisa berbeda yang diperoleh. Maka saya itu sangat respect sekali. Sakjane lek nggarap tugas itu yang baik itu ngumpul bareng, lalu dibaca bareng, ini karepe apa sehingga semuanya paham. Nah sekarang itu enggak. Kamu bagian yang ini ya, yang A sampai ini. Kamu bagian yang ini sampai ini. Kamu bagian ini sampai ini. Saya bagian ngetik saja. Wah repot ini. Akhirnya yang terjadi apa? Begitu poin yang A selesai, dia tidak paham poin yang B, karena tidak ada liyatafaqahunya, tidak bersama-sama. Sampai rasakan nanti, coba kalau ngerjakan tugas itu. Kalau begitu yang sampean pahami itu parsial. Tapi kalau duduk datang bareng bersama, lalu saya sudah baca ini maksudnya begini, disampaikan, oh berarti begini, oh berarti yang saya pahami begini. Ada diskusi keilmuan di situ, barulah dituangkan dalam makalah, dituangkan dalam PPT, itu hasilnya bagus. Kalau tidak paham, tanya dosennya. Dosennya tidak paham, tanya yang lebih senior lagi dosennya. Kenapa? Karena memang cara Allah menambah ilmu kita itu dengan bertanya. Kan di surat Thaha itu ada ayat waqul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Nah nanya itu orang bisa nanya kenapa? Karena dia sudah baca. Kalau tidak baca sama sekali, apa yang mau ditanyakan? Ya tolak-tolak ini, pelunga. Kalau orang Jawa bilang itu delahom. Apa? Ketok koncone guyu melok guyu. Wah. Padahal gak karepe. Nah ini. Kembali ke materi tadi. Tutuk ndi, Mas? Kok lali aku. Nah, jadi komunitas sangat penting sekali. Ini kalau kita ambil dari liyatafaqahu fiddin. Kalau kita ambil dari ayat yang lain, coba lihat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Allah tidak mengajarkan kepada kita untuk berdoa menggunakan ihdini, tapi di situ mutakallim ma'al ghair, berarti ada komunitas. Kalau Anda ingin selalu berada dalam petunjuk yaitu as-sirat al-mustaqim, jangan jauh-jauh dari komunitas orang baik. Doanya Nabi Ibrahim sebelum dikaruniai putra yang namanya Ismail, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang termasuk komunitas orang-orang soleh. Jadi soleh itu harus ada komunitas. Tak kasih contoh. Ada anak yang di pesantren 7 tahun, 8 tahun. Tapi begitu kuliah, dia lepas dari komunitas orang-orang baik, dia tinggal di kontrakan, di kos-kosan yang bebas. Perempuan boleh masuk situ, boleh nginep situ.
Apa yang terjadi? Rusak, hilang pesantrennya 7 tahun, 8 tahun. Kenapa? Karena dia tidak menjaga komunitas itu. Makanya termasuk perjuangan yang dilakukan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan adanya Komite Hijaz, lalu termasuk dengan adanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka disinilah komunitas itu menjadi lebih kuat, sehingga kebenaran itu bisa disuarakan secara kuat oleh komunitas. Kok masih tidak percaya? Sampeyan cek. Sebaliknya juga begitu. Orang-orang yang tidak baik itu juga berada di komunitas orang tidak baik. Iblis itu ketika tidak mau sujud pada Adam, Allah mengatakan aba wastakbaru. Iblis itu aba itu enggan. Sudah gitu istakbaru. Istakbaru itu dia merasa sok besar, sombong, merasa gumede, merasa lebih baik dibanding yang lain, dibanding Adam. Karena khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa Allah nyatakan dalam surah itu? Wa kana, dan iblis itu termasuk minal kafirin, termasuk komunitas orang-orang yang kufur, komunitas makhluk-makhluk yang kufur. Jadi Allah tidak menyatakan aba wastakbara wa huwa kafir, enggak, tapi wa kana minal kafirin. Itulah pentingnya komunitas. Nah, saya kembali ke kisah yang tadi. Bagaimana kita ini mengajak orang baik, kita berada di komunitas yang baik. Karena kita ini tidak hanya butuh untuk menyalakan lilin di kegelapan, tapi menjaga nyala lilin itu untuk tetap menyala, itu juga sangat penting. Karena komunitas tadi itu kan begitu. Memang ada kiai-kiai yang bertugas untuk berdakwah di kegelapan, harus ada. Tapi ada juga yang bagaimana yang sudah baik ini tetap dirawat untuk selalu baik. Makanya kata para ulama dalam surah Al-Fatihah itu ihdina itu langsung maf'ul as-siratal mustaqim. Di ayat yang lain wa yahdi ila lono ilai. Apa bedanya? Kalau ila itu berarti belum masuk, tapi kalau menggunakan langsung maf'ul berarti boleh jadi sudah berada di as-sirat al-mustaqim, sudah benar, tapi ya apa caranya biar tidak melenceng, biar tidak keluar dari komunitas baik itu. Itu bedanya. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang sekarang berada di perkuliahan? Maka tugas kuliah itu juga wajib. Tapi tugas dakwah itu juga harus kita persiapkan dan kita latih, termasuk dalam konteks kita ini mengasah apa yang dikatakan oleh Imamuna Asy-Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Jadi kehidupan seorang pemuda itu dengan dihiasi dengan dua hal, ya ilmu, ya ketakwaan. Maka saya yakin di komisariat atau di anak komisariat IPENU seperti ini, makanya dibedakan antara IPENU dengan IPPNU. Tetap ada interaksi dalam konteks berorganisasi, dalam konteks taklim, dalam konteks tarbiyah, tapi kita tahu batas-batasannya. Bagaimana batasan antara laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Maka kalau belum halal ya jangan macam-macam, kan begitu. Itu harus dijaga di komunitas yang baik. Jangan sampai di IPENU, di IPPNU tuh goncengan itu dianggap hal yang biasa. Ini jangan sampai. Saya cuma khawatir kalau sampean umpama ada loh ya, umpama. Kok goncengan dianggap yang biasa, lalu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari tidak ridho, lalu sampean dianggap ini bukan santri saya, tidak begini. Naudzubillah. Ini jangan sampai. Makanya suara kebenaran itu harus disuarakan melalui organisasi kebaikan ini. Mungkin antara personal kalau mengingatkan gak enak, maka diingatkan secara kelembagaan. Jangan begitu. Kita ini membawa bendera NU, bukan begitu? Maka kita masuk di IPENU, masuk di NU, itu sesungguhnya bukan kita yang menjaga NU, kita ini dijaga, termasuk oleh para pendiri-pendiri, para auliaullah, para ulama-ulama kita, para pendiri yang menjaga NU. Para rekan dan rekanita rahimakumullah. Sekarang kita masuk untuk memotret bagaimana sesungguhnya Rasulullah itu berdakwah, karena kita punya tugas dakwah. Apalagi ini kan anak komisariat di Fakultas Humaniora yang nanti gelarnya itu adalah SHUM, Sarjana Humaniora, yaitu orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu humaniora, sekaligus orang-orangnya humanis, sekaligus SHUM itu orang-orangnya karena dia humanis, maka dia juga humoris.
Maka S-hum itu kalau belum mencapai ilmu-ilmu humaniora minimal sarjana humoris. Kalau yang tidak bisa humoris, maka jangan khawatir. Nanti rekan Arif lagi akan memberikan gelar humoris kausa. Ada tak humoris kausa? Saya tak ngelak sedikit. Wangel bukain. Saya itu saja nih kepanitia itu pas ceramah begini, pas sambutan atau pas pidato di depannya ada makanan, tidak konsen. Karena kata enak-enak, tapi kan tidak mungkin. Satu sisi tangan kanan pegang mic, tangan kiri sambil kecapan bikang, itu kan tidak mungkin. Apa kata dunia? Ini namanya nanti tidak berdakwah secara hikmah. Nah, sekarang kita masuk ke surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, berpesan kepada Hadratur Rasul. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah yang harus kita teladani. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu." Apa lanjutannya? Huwa inna rabbaka huwa a'lamu may yudillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu wa khairul lisabirin. Dan terakhir wasbir. Kan terakhir wasbir. Apa lanjutannya kok lali? Wa ma sabruka illa wis lali bulat derdek karu-karuan. Saya kembali ke ayat yang 125 tadi. Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u, dakwahlah, serulah ila sabili rabbik, menuju jalan Tuhanmu, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Dengan pendekatan apa? Yang pertama pendekatannya adalah bil hikmah. Ayat Quran ketika menyatakan bil hikmah itu kelihatannya ringkas tapi padat sekali itu maknanya. Al-Baqarah menjelaskan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka sesungguhnya dia sudah diberi khairan katsiran. Ini kebaikan yang sangat banyak. Faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran itu tidak lain adalah ulul albab. Sampean-sampean ini. Hikmah kalau kita lihat di beberapa kitab tafsir, itu memang ada yang mengatakan hikmah itu terkait dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena memang hukum itu terkait sekali dengan hikmah. Karena hukum itu harus ada hikmah yang bisa dipetik dari hukum yang ada. Hikmah itu adalah satu pelajaran yang luar biasa, berangkat dari pengalaman, yang pengalaman itu dilandasi dengan ilmu dan takwa yang luar biasa. Itu juga hikmah. Kalau kita mau mencari analogi yang sederhana ini. Saya pernah membaca buku biografi Profesor Imam Suprayoko. Judulnya Imam Al-Jami'ah. Jadi Imam Suprayoko, Profesor Imam Suprayoko itu Imamul Jami'ah. Itu mantan atau rektor UIN periode 1997 sampai 2013. Jadi 16 tahun jadi rektor, satu-satunya rektor terlama di Indonesia. Karena rektor itu masa jabatannya hanya 2 kali periode, 8 tahun itu maksimal. Beliau bisa sampai sepanjang itu, kenapa? Karena waktu itu mulai dari Stein lalu berganti-ganti nama, sehingga ketika jadi UIN itulah yang 8 tahun. Tapi sebelum itu kan belum jadi UIN, sehingga tidak dihukumi 2 periode. Saya masih ingat cerita beliau tentang bagaimana beliau menjelaskan apa itu yang disebut dengan hikmah. Hikmah itu gini ya.
Ini biar kita mudah mendapatkan memahami apa yang dimaksud dengan hikmah. Kalau diartikan secara bahasa itu, hikmah itu kebijaksanaan. Lah, ada seorang raja, ini dalam kisah itu, yang raja itu punya kekuasaan yang luar biasa. Tapi raja itu punya satu kekurangan, yaitu mohon maaf, mata yang kiri itu tertutup sejak kecil, artinya buta, tidak bisa memandang yang sebelah itu. Suatu ketika raja ini minta kepada para ajudannya untuk dibikinkan sayembara yang diumumkan kepada seluruh rakyatnya, barang siapa yang bisa menggambar diri raja itu dengan sebaik-baiknya dan raja puas, maka akan diberi hadiah. Tapi sebaliknya kalau raja tidak terima, tidak puas, akan diberi hukuman. Akhirnya dibukalah sayembara itu. Datanglah seorang yang nyari hadiah itu, wah dengan pedenya dia melukis raja itu dengan lukisan yang bagus. Digambarlah raja itu dalam kondisi ya seperti aslinya, mata yang kiri tertutup, buta. Sudah jadi gambarnya besar, diserahkan ke raja. Raja, inilah gambar panjenengan. Raja tersinggung. Kenapa? Karena ini mau dipajang di pintu masuk kota. Masa gambar raja matanya buta? Raja tidak terima. Jadi orang itu kadang-kadang kalau punya kelemahan, walaupun sesuai dengan faktanya, itu kalau diungkap secara terang-terangan itu tidak terima. Itu justru sesungguhnya adalah kita ini sesungguhnya sudah punya apa istilahnya, bawaan untuk baik. Ada mahasiswa yang jarang masuk kuliah, kerjakan tugas males, pokoknya gawaannya tuh males dong. Tiba-tiba dipanggil dosennya, kamu jadi mahasiswa kok males, jadi mahasiswa tidak pernah ini. Itu hati kecilnya mengatakan, gak terima. Padahal kenyataan, ada nggak yang begitu? Nggak ada ya, kalau di sini tidak ada. Ada mahasiswa itu tinggal di kos-kosan atau di ma'had. Begitu nyampe pulang dari kampus, langsung baju dilepas, blek, taruh lemari. Jika dibuka lemarinya itu orang bertanya-tanya, ini lemari, ini apa gudang dalbo, tahu dalbo? Baju-baju dalbo itu loh. Baju-baju second yang dari luar negeri datang ke Indonesia. Dalbo itu tahu dalbo ya? Dalbo itu kan berasal dari kepanjangannya udal-udal kebo. Karena begitu datang itu kebo, gelangsingan besar-besar diudal-udal. Makanya namanya baju-baju dalbo. Ini gudang dalbo. Lalu diolok-olok sama temannya. Wah kamu itu jadi orang kok kopros, jadi orang kok jorok sekali. Itu tidak terima. Tapi sebaliknya coba, kalau ada orang yang disebut kebaikannya walaupun itu tidak sama seperti aslinya, itu kalau lebih sampai tidak pernah nyusui. Wah sampean lo masya Allah kok iso ngene iki yo. Iya ya, mulai aku ya alhamdulillah tertata gitu. Padahal gak sesuai kadang-kadang itu. Ini berarti ada khalifah-khalifah di muka bumi ini yang boleh jadi landasannya keilmuannya tidak matang, ketakwaannya tidak matang, sehingga ini yang memunculkan kerusakan. Termasuk tadi itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu ketika diangkat jadi khalifah, beliau itu ada yang mengeluh-elukan, ada yang memuji-muji. Ternyata beliau doanya singkat sekali. Ya Allah, pokoknya kalau memang apa yang disampaikan orang itu, kalau yang mengolok-olok itu ada benar pada diriku, maka ampunilah aku. Kalau yang baik-baik yang dari orang-orang karena dia tidak tahu kekuranganku, maka ampunilah mereka dan mudah-mudahan aku menjadi apa yang baik yang diharapkan oleh orang itu dalam doa itu. Kan saja nih ngono ae. Lah awake dhewe enggak ya kadang-kadang. Wah sampean iya aku. Wes. Kembali ke cerita tadi. Lalu yang kedua, ada pelukis yang mendaftar. Karena pelukis pertama tadi raja tidak terima, dihukumlah pelukis itu. Raja tersinggung. Pelukis kedua mulai melihat, oh raja kayaknya tersinggung kalau dilukis dalam keadaan buta sebelah. Akhirnya dilukis dengan kondisi mata yang normal, melek dua-duanya. Begitu dilihat hasil lukisannya, raja tidak terima. Kamu melecehkan, wong tahu saya buta kok digambar utuh. Terus matanya dari mana yang satunya ini? Tidak terima. Akhirnya dihukum juga. Lah pelukis yang ketiga inilah dia kemudian mendaftar, dia melukis. Tapi sebelum dia melukis, dia mencari informasi.
Kok pas ternyata raja itu punya satu hobi, apa itu? Berburu. Jadi raja itu setiap akhir pekan itu ke hutan sambil berburu bawa senapan. Akhirnya dia matur ke raja itu, "Raja, saya mau melukis panjenengan tapi dengan pose terbaik panjenengan. Panjenengan hobi berburu. Coba panjenengan bawa senapan terbaik panjenengan, nanti akan saya lukis." Namanya orang bawa senapan tuh walaupun bisa ngelihat dua-duanya, kan ketika ngeker kan merem sisi. Ini tidak perlu merem sisi, memang aslinya sudah merem. Wah, akhirnya dilukislah raja itu dengan lukisan terbaik, dengan bawa senapan gagah. Diserahkanlah ke raja itu. Raja ini, wah senang raja, bangga, bahagia, akhirnya dapat hadiah. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama, itu adalah orang jujur tapi tidak bijaksana. Jujur itu perlu, Rasulullah sangat menekankan, tapi tetap kita harus bijak. Contoh bijaksana, Arif umpama, rekan Arif punya hutang ke saya 200.000. Saya kalau nagih Arif ya cukup saya berdua dengan Arif, kapan disaur 200. Jangan kemudian ketika saya ceramah, wah kesempatan untuk Arif. Rek tolong ya, Arif ini kelihatannya baik tapi dia punya utang 200.000 nggak disaur-saur sudah setahun yang lalu. Ini namanya saya jujur tapi saya tidak bijak. Berarti ada pendekatan-pendekatan yang bijaksana. Paham? Lalu yang kedua, pelukis yang kedua itu adalah dia ini tidak jujur. Bijaksana jelas enggak, jujur saja enggak. Karena bijaksana itu harus lahir dari kejujuran. Pelukis yang ketiga bisa memadukan kejujuran dengan kebijaksanaan. Itulah yang bisa diterima oleh raja. Sama dengan dakwah. Maka ud'u ila rabbika, Rasulullah itu pendekatannya bil hikmah. Hikmah yang pertama itu apa yang dilakukan Rasulullah? Sejak awal Rasulullah, bahkan sebelum diangkat jadi nabi, Rasulullah dikenal dengan Al-Amin. Tidak pernah Rasulullah melakukan dusta sekecil apapun. Maka orang pasti akan percaya. Orang merasa aman. Orang menitipkan sesuatu itu betul-betul terjaga karena Rasulullah itu amanah. Itu kan begitu. Maka inilah yang dalam makalah bahasa Arab ada ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Wah, kepribadiannya luar biasa. Maka kalau kita bicara kepribadian Rasulullah, tidak ada habisnya. Sampai Allah itu ada syahadah rabbaniyah. Ini pengakuan langsung dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Belum lagi kalau kita lihat kisah-kisah yang lain. Umar ibnul Khattab itu pernah ditanya oleh Arab Badui ketika Rasulullah sudah wafat. Wahai Umar, saya penasaran, pengen tahu gimana sih akhlaknya Rasulullah Nabi Muhammad itu. Umar tidak bisa jawab, malah nangis. Bayangkan orang yang setegas Umar ibnul Khattab itu nangis ketika mengingat kepribadian dan akhlak Rasulullah yang masya Allah sangat mulia. Mau menceritakan tidak bisa, harus dari sisi mana? Apa kata Umar? Sampeyan takon nang Bilal. Badui ini tanya ke Bilal, wahai Bilal, bagaimana akhlak Rasulullah? Bilal nangis mana? Bahkan Bilal itu sepeninggal Rasulullah, beliau izin tidak mau azan, karena ketika beliau azan itu mesti tidak tutup, karena ingat Rasulullah. Jadi azan di tengah-tengah jika asyhadu an la ilaha illallah, pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak kuat sudah. Ini betapa cintanya para sahabat itu terhadap Rasulullah karena kepribadian beliau luar biasa. Akhirnya Bilal menyarankan, tanya ke Ali. Tanya ke Ali, wahai Ali. Ali menitikkan air mata. Lalu Ali bertanya kepada orang Badui itu, coba jelaskan ke saya bagaimana keindahan dunia ini. Si Arab Badui mengatakan, lu nggak bisa saya jelaskan keindahan dunia ini. Sisi yang mana? Indah dunia ini. Apa kata Sayyidina Ali? Dunia saja yang sifatnya hanya sementara dan itu sifatnya hanya nisbi. Engkau tidak mampu menceritakan keindahannya. Bagaimana mungkin aku menceritakan keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidah Aisyah ditanya oleh Sa'ad bin Hisham. Ini riwayatnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Bagaimana akhlak Rasulullah? Singkat jawabannya, kana khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Dan sampean tahu, ini sering saya sampaikan di mana-mana, yang jarang disampaikan orang. Perawi hadis ini, perawi ini adalah Aisyah. Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Istri itu siapa? Pasangan.
Tahukah Anda bahwa dalam kehidupan kita yang paling tahu kelemahan dan kekurangan kita pasangan kita? Nanti rekan Arif kalau sudah berkeluarga, Arif katanya gagah di luar, Hadik, wah gagah. Nanti begitu sudah menikah, pasangannya yang paling tahu, walah, kan begitu. Tapi tetap ada pengikatnya, sakinah, pengikatnya adalah mawaddah warahmah. Kita tuh kadang-kadang kalau mendoakan ketika pengantin itu sajane konteksnya kurang pas. Mudah-mudahan samara, samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Padahal aslinya kan begini ayatnya. Ini kok jadi bicara pernikahan ini? Ar-Rum 21 itu kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi berpasangan lalu diikat dengan akdun nikah yang sahih, disitulah ada sakinah. Lah, untuk mengikat sakinah, untuk mengikat kelanggengan seseorang yang kalau kemudian orang menikah itu akan tahu kekurangannya, maka pengikatnya itu ada 3. Mawaddah. Wa ja'ala bainakum, pertama mawaddah. Mawaddah itu sudah diciptakan oleh Allah. Wa ja'ala, Allah menciptakan bainakum, di antara kalian. Yang pertama ada mawaddah. Mawaddah itu kan melihat kelebihan dari pasangan kita sehingga muncul kesan yang bagus, yang itu kemudian memunculkan sebuah pujian. Ya mosok pasangan itu gak ono apike blas, mesti ono. Kadang-kadang itu ujiannya melihat orang di luar yang bukan pasangannya koyok-koyok lebih sempurna, padahal pasti punya kekurangan yang lain. Ini sudah urusan bicara mengenai pembekalan pranikah. Bes. Lalu yang kedua rahmah. Rahmah itu apa? Ya itu tadi, tahu kekurangannya. Tapi karena ada kasih sayang yang luar biasa, ada rahmah, maka disitulah dia punya empati, punya simpati, sehingga tetap ya apa caranya memperbaiki. Itu rahmah. Makanya Allah itu kepada kita itu mesti rahmah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Karena kita ini mesti banyak kekurangannya sebagai makhluk. Maka kita ini minta dimaklumi. Fa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampunilah ya Allah dengan al-afu panjenengan. Al-afu itu menggosok sampai bersih. Seperti kalau orang nulis dengan pensil, digosok pakai penghapus, karet penghapus, itu bisa bersih. Kenapa? Karena tulisan pakai pensil dosanya gak nemen ngeteli. Ngetel itu apa? Gak nemen dosanya. Tapi kalau waghfir lana itu kayak dipakai correction pen, stipo, tipek. Itu tulisannya masih ada, hanya ditutup depannya. Soalnya apa? Digosok nggak bisa, dosanya kakean. Lu kan begitu. Terakhir endingnya, ya Allah, kalau memang dosa saya ini di mana-mana banyak ngelecek, di sana ada dosa, ya Allah, saya sudah berusaha untuk kok cek dosa ay. Warhamna ya Allah. Limpahkan rahmatmu, kasih sayang, karena kami ini punya banyak kelemahan ya Allah, yang panjenengan pasti sudah tahu. Maka warhamna, lu kan begitu urutan. Rahmah. Yang ketiga, pengikat orang yang menikah, berkeluarga. Yang ketiga adalah amanah. Ini yang paling kuat. Seandainya mawaddahnya hilang, rahmahnya hilang, jangan lupa ada amanah. Karena amanah itu diikat langsung. Laki-laki itu mengambil perjanjian yang kuat. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu ada 3 dalam Al-Quran. Saya tidak menjelaskan ini, nanti dikira ini ceramah tentang pernikahan. Kembali ke materi. Rasulullah itu hikmahnya luar biasa. Maka Rasulullah dalam hikmah, ya, kebijaksanaan beliau itu rahmatnya luar biasa. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil. Jadi pertama hikmah. Lah hikmah itu munculnya harus dilandasi dengan ilmu dan takwa. Makanya ada ulama yang mengatakan orang itu bagaimana bisa menggapai hikmah? Syaratnya ada ilmunya. Ilmunya landasannya takwa, sehingga nanti akan memunculkan hikmah. Kalau tidak percaya, coba lihat urutannya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Alkitab wa yu'allimuhum, yaitu diajarkan Allah, Rasulullah itu mengajarkan kitab, kontennya, nanti baru wal hikmah. Bukan dibalik.
Bukan wa yu'allimuhumul hikmata wal kitab, tapi kitab dulu baru memunculkan hikmah. Makanya sampean di sini belajar di humaniora. Kan humaniora itu ilmu humaniora itu mencakup filsafat, bahasa dan sastra, sejarah, seni, termasuk sastra di dalamnya. Itu agar kita ini diasah, agar kita betul-betul bisa mempunyai hikmah, yang hikmah itu bisa kita gunakan untuk berdakwah, mengajak orang di jalan Allah. Makanya orangnya disebut humanis. Humanis itu orang yang bisa memanusiakan manusia. Orang yang menganggap bahwa manusia itu memang adalah objek yang harus dihormati, bukan yang dikesampingkan. Dan Allah sudah mengajarkan itu. Termasuk bagaimana dulu ketika Nabi Ismail itu yang sudah siap untuk dikurbankan, wa fadainahu bidzibhin azim, diganti dengan sembelihan yang lain. Ini untuk menunjukkan memanusiakan manusia. Bukan karena manusia itu lebih mulia dibanding perintah Allah, enggak. Tapi Allah ini mengajarkan kurban yang berupa manusia itu tidak diperbolehkan. Sehingga dengan kepentingan apapun jangan sampai mengorbankan teman kita. Itu tidak boleh. Itulah orang-orang yang humanis. Kuliahnya di Fakultas Humani. Kita lanjutkan atau singkat karena waktunya sudah habis. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Baru kemudian diikuti wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah ini sering kita artikan ya seperti ceramah begini, mau'izah. Ini adalah bagian dari mau'izah, bukan satu-satunya bentuk mau'izah. Bisa dipahami ya? Ini hanya bagian. Ada bentuk mau'izah itu yang modelnya ceramah begini, tapi ada mau'izah yang lain. Ya, termasuk contoh dari kepribadian Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah itu dilandasi dengan perilaku akhlak yang luar biasa. Lalu ada orang yang diajak itu masih tidak percaya. Maka kalau tidak percaya, kita sampaikan argumentasi, tapi dengan cara-cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Sampai penutup ayat ini, terakhir satu lagi. Ternyata kita ini hidup dalam menjalankan roda dakwah, mengajak orang untuk baik. Pertama, memang syaratnya kita ini harus memperbaiki diri kita. Kita ini sulit untuk memperbaiki orang kalau kita sendiri belum selesai dengan diri kita. Dan selesainya sesungguhnya tidak ada selesainya, karena kita ini harus selalu mengupgrade. Kan begitu. Tapi tetap usaha untuk diri kita iya, ngajak juga iya. Karena kalau kita fokus untuk soleh di dalam diri kita tok tanpa mengajak orang lain, nanti sampai ditanya sama Allah, sudah ngajak belum? Kan begitu. Maka dua hal ini sering berjalannya waktu ya harus berjalan beriringan. Lah namanya kita ini berinteraksi, mesti kadang kita ini tersakiti orang yang lain, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Oh, namanya juga pikirannya orang macam-macam. Ada orang itu yang sedikit-sedikit dipikir dimasukkan hati. Setiap ketemu memandangnya saja malas, ketemu saja malas. Kenapa kamu kok tidak mau ketemu ini? Dia itu loh, kalau ngomong itu sakecap itu nyelekit. Mungkin ada ketemu dengan orang-orang begitu. Tapi itu jangan jadikan alasan kemudian saya tidak mau aktif lagi di IPENU. Oh, kalau ngomongnya gak enak. Bukan, kita ini bicaranya secara makro untuk kemaslahatan. Jenenge wong gak cocok yo gak apa-apa. Tapi yang penting kalau sudah bicara mengenai kemaslahatan dalam organisasi, maka kesampingkanlah ego kita itu. Makanya ayat berikutnya apa? Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ayat ini sababun nuzulnya adalah ketika terjadi perang Uhud, lalu Sayyidina Hamzah itu terbunuh. Dan ketika itu memang terbunuhnya itu sangat menyesakkan dada Rasulullah karena beliau dimutilasi. Bahkan jantung beliau diambil oleh Wahsy yang kemudian diserahkan pada Hindun untuk kemudian itu sempat dimakan juga. Itu saking mangkelnya Hindun gara-gara dia sudah balas dendam gara-gara peristiwa perang Badar. Lah Wahsy itu akhirnya masuk Islam, diampuni oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah setiap ketemu Wahsy itu beliau itu masih ingat pamannya. Lah ketika terjadi disolati jenazah, Sayyidina Hamzah itu kan tidak dipindah dibanding syuhada yang lain. Kalau syuhada yang lain secara bergantian disolatkan, dikuburkan, solatkan. Sayyidina Hamzah tetap di situ sehingga beliau ini mendapat kehormatan sebagai Sayyidus Syuhada.
Karena beliau disolatkan berkali-kali oleh umat Islam dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu saking mangkelnya, ini sisi manusiawinya beliau. Melihat Sayyidina Hamzah diperlakukan seperti itu, beliau dalam hatinya mengatakan begini, saya akan membalas kematian paman saya Hamzah itu dengan yang lebih dari ini. Saking mangkelnya. Ternyata turun ayat, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Kalau kalian itu mendapatkan siksa atau tersakiti, maka kalau pengen balas, maka balaslah fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Balaslah yang sepadan, jangan dilebihi. Kita kan enggak, kadang-kadang itu kita kalau tersakiti oleh teman kita, balasnya itu lebih, dipukul sekali, kita mukulnya 2 kali. Itu zalim. Sama yang disakiti sekali, ternyata kita membalasnya, menyakitinya lebih dari sekali. Itu enggak boleh. Tapi kalau sama yang dipukul sekali, masih boleh memukul, balas sekali, setelah itu selesai, saling bermaafan. Tapi yang bagus apa ternyata? Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Lanjutannya apa? Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Dan jika kalian sabar, maka itu benar-benar lebih bagus bagi orang-orang yang sabar. Sama yang disakiti, umpama di organisasi ini, di IPNU, IPPNU ada orang yang tidak cocok, tapi sama yang tetap, pokoknya saya demi organisasi, demi untuk kemaslahatan, demi perjalanan perjuangan dakwah saya tetap aktif dan saya tetap ikut. Itu luar biasa. Berarti sampean termasuk lahu wa khairul lisabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihi wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Lalu penutupnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka senantiasa muhsin, yaitu berbuat baik. Muhsin, orang yang ihsan. Berarti levelnya, kalau tadi kita merujuk pada Syihabuddin Abul Abbas Al-Mursi, ada muslim, mukmin dan muhsin. Muhsin itulah yang harus kita kejar. Bagaimana bukan hanya diri kita yang baik, tapi kita punya peran untuk juga mengajak dan membaikkan orang lain. Itu PR kita. Dan sesungguhnya disitulah kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di era digitalisasi seperti sekarang. Saya kira itu tidak usah panjang-panjang karena sudah cukup panjang. Biar tidak terlalu sore, walaupun sudah sore karena mulainya juga sudah setelah asar. Karena kemarin saya konfirmasi ke rekan Anis itu, loh ini kalau saya tampilnya jam 2 apa di masjid tidak dipakai jamaah, di sini jamaah nggak tadi? Oh enggak ya. Lalu oh jamaah ya. Ya wes jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ya weslah, semoga bermanfaat. Ada hal-hal yang bisa dipetik, dijadikan pelajaran, dan itu menjadi hikmah, menjadi modal kita untuk selalu di jalan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Ahzab ayat 22, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang lakumnya itu kemudian diberi penjelas. Siapa lakum itu? Tidak hanya orang mukmin biasa, tapi orang-orang yang liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.